Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi hum ahlus sidqi wal wafa. Pujian hanya milik Allah yang maha mencukupi. Salam dan salawat kita mohonkan kepada hamba terbaik, hamba pilihan Allah, Al-Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, sahabat, semua yang mengikuti petunjuknya. Allah menyebut mereka Ahlus Sidqi wal Wafa. Orang-orang yang senantiasa benar dalam keimanan, orang-orang yang setia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat sebuah kisah yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara khusus, secara spesial. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menyimak penuturan Allah Subhanahu wa ta'ala ini sungguh luar biasa. Allah berfirman, jika kalian tidak menolongnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti benar-benar Allah menolongnya. Ingatlah, ketika mereka berdua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya yang mulia ini, dikeluarkan dari Makkah, dipaksa keluar dari Makkah, diusir dari Makkah. Ketika kemudian mereka bersembunyi dalam gua, Al-Ghar, gua kecil. Dan kita kenal semua, ia adalah Gua Thur. Maka kemudian ketika ancaman begitu luar biasa, hingga sahabat mulia yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun merasa begitu khawatir saat ia mendengar derap kuda ada di bawah bukit Thur. Maka ia mengatakan, ya Rasulullah, andaikan mereka melihat qadamaihim, dua kaki mereka, andaikan mereka melihat kaki mereka sendiri, la yarawna, pasti mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Berbisik beliau menunjukkan kekhawatiran yang sangat, bukan tentang dirinya, tapi tentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, utusan terakhir Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, maka Allah mencatat penggalan kisah mulia ini dalam kalimat selanjutnya. Ketika Rasul kemudian bersabda, idh yaqulu li sahibih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membisikkan kalimat kepada sahabat yang mulia ini, duhai, apa yang engkau pikirkan? Apa yang engkau yakini
ma dhanna, apa yang engkau yakini, duhai sahabatku, idza thnataini rajulaini, jika ada dua manusia, wallahu thalithuhuma, dan Allah menjadi yang ketiga dari dua manusia ini. La tahzan, jangan pernah bersedih, jangan pernah khawatir. Innallaha ma'ana, sungguh benar-benar Allah beserta kita. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang mulia, yang senantiasa mengharap ampunan, rahmat, dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Penggalan kisah ini kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Maka mendengar sabda baginda Nabi dengan pertanyaan, ma dhannuka, apa yang engkau yakini, apa yang engkau fikirkan, duhai sahabat mulia, jika ada dua manusia, Allah yang ketiga? Maka Allah kemudian menurunkan ketenangan kepada sahabat mulia ini. Allahu Akbar. Ketenangan yang luar biasa. Tidak ada lagi kecemasan. Yang ada adalah keyakinan kepada Allah. Kemudian Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dijanjikan pertolongan Allah. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Kemudian Allah menurunkan pertolongannya. Allah berikan dukungan dengan tentara yang tak tampak dan tentara yang tampak. Masya Allah. Dalam riwayat yang memang ada beberapa ikhtilaf, ditemukan ada sarang laba-laba yang laba-labanya masih menganyam. Ditemukan sarang burung merpati di tepi mulut gua itu. Yang kemudian ketika kafir Quraisy sampai dekat dengan pintu gua itu, dengan lubang gua itu, mereka terbengong-bengong dan mereka yakin nggak mungkin ada yang lewat. Nggak mungkin. Masya Allah, hanya dengan sarang laba-laba, dengan sarang burung merpati, yang keduanya adalah makhluk yang lemah, Allah gagalkan kesombongan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang mulia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu semua ingat, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang dikisahkan Allah dalam ayat ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama aslinya Abdullah. Nama ayahnya Abu Kuhafah. Berasal dari salah satu suku Quraisy, yaitu Bani Tamim. Sungguh kemuliaan yang sangat Allah berikan kepada beliau. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam salah satu ayatnya yang mulia, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang datang membawa kebenaran. Para ulama mengatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bihi, ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia, ya, di antara kemuliaan beliau, selain yang mula pertama bergabung bersama Rasulullah, laki-laki pertama dewasa yang menjadi muslim. Yang kedua, Allah sebutkan nama-namanya, nama beliau, dalam Al-Quran secara sifat. Allah sebutkan tadi dalam surat At-Taubah, kemudian barusan yang saya baca di surat Az-Zumar ayat ke-33. Masya Allah. Kemudian Allah muliakan sahabat Abu Bakar dengan julukan langsung As-Siddiq. Allahu Akbar. Ya, kisah yang paling fenomenal tentang As-Siddiq ini adalah
kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beberapa sahabat sempat berselisih dengan beliau, ya, di antaranya pernah ada kisah selisih pendapat. Hal yang biasa sebetulnya antara sahabat Umar dan sahabat mulia Abu Bakar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabat Umar bahwa sahabat Abu Bakar ini adalah orang yang membenarkan di saat seluruh manusia mendustakan aku. Ia yang paling menolong aku, yang menemani aku di saat semua meninggalkanku. Dan seterusnya, kemuliaan-kemuliaan disebutkan. Hingga kemudian Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Insya Allah setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kita akan kupas bersama. Kita akan teladani pejuang-pejuang yang luar biasa ini. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita mengambil teladan dari sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah himpun kita dengan beliau. Semoga Allah pertemukan kita dengan beliau. Tidak ada cara lain. Berusahalah menjadi As-Siddiq. Orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur imannya kepada Allah, yang senantiasa membenarkan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah menerima ibadah kita. Semoga Allah membimbing kita. Terima kasih. Jumpa dengan sahabat berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.